Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhawati fillah, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis 12 Desember 2024 Allah izinkan kita untuk kembali hadir di kajian tadabbur yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, berkahi apa yang dikaruniakan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat Al-Qur'an kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Muslimat, akhawati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ketika menyampaikan pesan untuk kita semuanya, untuk semua umat manusia, tidak hanya dengan satu cara, bukan hanya dengan satu metode, tetapi Al-Quran menggunakan banyak cara, banyak metode untuk menyampaikan pesan kebaikan, untuk menyampaikan perintah, ataupun juga menyampaikan larangan. Dan di antara cara menyampaikan pesan atau risalah dalam Al-Quran adalah dengan cara menyampaikan kisah. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah yang syarat dengan makna, banyak hikmah yang kita ambil. Bahkan memang seharusnya kita mengambil pelajaran dan nilai-nilai yang hendaknya bisa kita internalisasi dan kita implementasikan dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya dengan metode perintah ataupun larangan, tapi juga ada, misalnya ada dialog yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga dengan membuat perumpamaan, ada juga bentuknya perintah langsung atau arahan dan juga bimbingan secara langsung, dan banyak lagi cara-cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Dan tadi saya sebutkan bahwa kisah dalam Al-Quran itu sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kisah-kisah singkat. Tidak disebutkan detail-detail suatu peristiwa, juga tidak disebutkan hal-hal yang tidak penting. Jadi yang disampaikan adalah hal-hal yang penting saja yang bisa kita ambil pelajaran. Bahkan setiap huruf yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, baik dalam kisah-kisah ataupun juga dalam ayat-ayat yang lainnya, memiliki maksud dan memiliki makna yang sangat luar biasa. Dan di antara kisah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang perjalanan Nabi Musa alaihissalam cukup panjang dan banyak dimuat dalam Al-Quran, tersebar di berbagai surah, yang semuanya memiliki seperti miniatur bagaimana perjalanan kehidupan manusia dalam keseharian kita. Dan sebagaimana Al-Quran yang kita fahami sebagai kalam ilahi, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bernilai kebenaran. Kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah lagi, yang pasti benar.
Dan inilah yang disebut dengan Rabbaniyul Masdar. Jadi sumber berita ini, sumber kisah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jagat raya, yang mengatur jagat raya, yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluknya. Jadi hal yang tidak terbantahkan lagi kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an ini. Dan Syekh Ali Salabi, Dr. Ali Salabi menyampaikan bahwa wal qasasul Qur'ani huwal haqq wasidqu minallah, bahwa Al-Qur'an, ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu benar adanya dan betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia disebutlah sebagai Rabbaniyul Masdar. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari dongeng, bukan dari legenda, bukan dari kisah dari mulut ke mulut didengar, disebar tanpa dalil, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran ini, Allah menyampaikan bagaimana realita yang dihadapi oleh manusia dalam keseharian mereka. Baik realita yang berbentuk kebaikan ataupun keburukan, bentuk hal-hal yang menjadi yang diikuti oleh manusia, baik itu petunjuk ataupun kesesatan, dan juga menyampaikan bagaimana sesungguhnya manusia, baik sisi kekuatan yang dimiliki oleh manusia atau juga sisi kelemahan yang dimiliki oleh manusia, dengan pemaparan yang jelas, lugas, dan sangat mudah difahami. Inilah Al-Quran dan kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di antara kisah yang kita dapat adalah kisah Nabi Musa alaihissalam tadi ya, yang menyebar di berbagai surah, yang di antara episode perjalanan Nabi Musa alaihissalam adalah perjalanan Nabi Musa bersama Al-Khadir, atau perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Al-Khadir. Ini merupakan satu dari 4 pembahasan besar atau kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan dalam surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf. Setidaknya ada 4 kisah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan dalam surah Al-Kahf ini. Syekh As-Salabi menyampaikan qissatu Musa ma'al abdi salihi, yakni Al-Khadir alaihi wassalam, bahwa kisah Nabi Musa alaihi salam bersama seorang hamba yang salih yang disebut dengan nama Al-Khadir, atau sebagian besar mungkin menyebut dengan Al-Khidr. Dalam versi masyarakat Arab menyebutnya dengan Khidr, huruf kha-nya kasrah, tapi yang paling sahih adalah Al-Khadir berfathah kha-nya dan kasrah huruf ra-nya. Kita menyebutnya mungkin Khidir. Atau dari mana Khidir? Hiya minal qasas al-arba' allati dzakaratha suratul Kahf. Ini satu dari 4 kisah yang disebutkan oleh surah Al-Kahf. Fa dzakarat awalan, surah Al-Kahf menyebutkan yang pertamanya qissatu ashabil kahf, menyebutkan kisah tentang para pemuda Kahfi, para pemuda yang menyelamatkan agama mereka dan menyelamatkan diri mereka dengan pergi ke gua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mereka tidur dalam gua tersebut selama 300 tahun secara hitungan Masehi atau 309 tahun dalam hitungan Hijriah. Itu suatu yang menakjubkan. Meskipun Allah SWT sindir apakah itu menakjubkan, artinya sebenarnya bukan suatu yang menakjubkan dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih luas lagi. Meskipun kita melihatnya sebagai suatu yang ajib gitu, suatu yang sangat luar biasa. Dan betul, itu juga salah satu hal yang hendaknya menjadi pelajaran penting. Begitulah ibarat kita meninggal dunia lalu dibangkitkan, dibangunkan kembali. Itu kisah yang pertama yang kita nggak bahas itu. Thumma qissat ashabil jannatain. Kemudian kisah pemilik 2 kebun. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahf itu
berbicara tentang bagaimana fitnah agama, bagaimana ujian agama. Jadi surah Al-Kahfi ini syarat dengan fitnah. Fitnah ini bukan fitnah orang menyebutkan sesuatu yang buruk pada orang lain yang tidak ada faktanya, tapi fitnah itu artinya ujian, ujian cobaan. Salah satu makna fitnah dalam Al-Quran adalah ujian atau cobaan. Nah, di 4 kisah ini semuanya berbicara tentang fitnah, terutama fitnah di akhir zaman, ujian di akhir zaman dan cobaan yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang qissat Ashabil Kahf, ujian agama. Yang sekaligus juga dalam kisah itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dari masalah yang ada. Yang kedua, qissat Ashabil Jannatain, kisah pemilik 2 kebun. Ini berkaitan dengan fitnah al-mal. Yang pertama tadi fitnatul din, fitnah agama. Yang kedua fitnatul mal, ujian kekayaan dan harta benda. Kemudian yang ketiga, qissatu Musa wal Khadir. Qissatu Musa wal Khadir, hadhihi, kisah Nabi Musa dan Al-Khadir yang kita sedang bahas ini berbicara tentang ujian atau cobaan ilmu. Ujian ilmu, ujian orang menuntut ilmu, ujian orang berilmu, ujian segala macam yang berkaitan dengan ilmu. Yang terakhir, thumma khatamat bi qissati Dzulqarnain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kisah Dzulqarnain. Ini adalah fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Jadi ada 4 ujian fitnah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, paparkan dalam kisah di surah Al-Kahfi. Yang pertama, fitnah agama, ujian berkaitan dengan agama, dan ini juga mungkin jadi perhatian yang hendaknya kita perhatikan adalah bagaimana menjaga agama kita, menjaga akidah kita, terlebih lagi menghadapi tantangan di akhir zaman. Yang kedua, fitnatul mal, ujian kekayaan. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan dunia dan bagaimana akibatnya setelah itu. Dan Allah SWT gambarkan bagaimana akhir perjalanan orang yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya hanya mengumpulkan kekayaan. Kemudian fitnah ilmu. Ini juga begitu juga di akhir zaman kita hadapi hal itu, bagaimana orang bangga dengan ilmu, lupa dengan adab, lalu tentang adab penuntut ilmu dan segala macamnya. Yang terakhir tentang kekuasaan juga begitu juga, orang bunuh-bunuhan, saling bunuh demi kekuasaan, demi memperebutkan kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Semoga Allah selamatkan kita semua dari 4 fitnah ini yang Syekh Ali Salabi menyebutnya sebagai qissah faridah. Satu kisah yang sangat spesial, sangat istimewa, kisah yang unik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Kahfi ini. Wa 'ala ar-raqmi min tikrari qissati Musa alaihi salam fi suwaril Qur'anil Karim. Meskipun kita dapati kisah Nabi Musa alaihissalam itu tersebar di berbagai surah dalam Al-Quran, illa annana yumkinu an na'tabiraha faridah fi suratil kahfi. Kita bisa anggap ini atau kita nyatakan bahwa kisah Nabi Musa yang ada di surah Al-Kahfi ini adalah kisah istimewa. Kisah istimewa, kisah yang sangat unik. Min haitsu tanawuluha lil janib at-ta'limi. Kenapa disebut unik? Karena dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini memaparkan berbagai aspek. Yang pertama, aspek ta'limi, aspek pengajaran. Bagaimana nanti akan kita lihat bagaimana Al-Khadir sebagai gurunya Nabi Musa alaihissalam, kemudian bagaimana seorang nabi terkenal ulul azmi Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Al-Khadir yang secara catatan dia diperdebatkan kenabiannya dan sebagainya. Sisi ta'limi. Ta'limi artinya sisi pengajaran, bentuk transfer ilmu. Ta'limi dalam kaitan ilmu. Yang kedua, sisi tarbawi. Al-janib at-tarbawi. Sisi tarbawi itu sisi tarbawi dari kata rabba yarbu, artinya mengembangkan potensi. Artinya dari sini juga ada hal-hal positif yang dikembangkan dengan proses pendidikan berjenjang yang kemudian mencapai kondisi yang lebih baik lagi dalam implementasi dalam keseharian. Jadi seorang ditarbiyah artinya dididik
sehingga potensi yang dimilikinya akan bisa dikembangkan, kemudian potensi pada dirinya juga diarahkan kepada yang lebih baik lagi, sehingga potensi itu akan memberikan manfaat banyak, bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat masyarakat umumnya. Di sisi yang lainnya, di kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir ini menyampaikan janib akhlaki, aspek akhlak bagaimana akhlak seorang Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Al-Khadir. Ini memberikan pelajaran sangat luar biasa, nanti akan kita bahas kata demi katanya. Tatalmad Musa 'ala al-'abdi salih Al-Khadir. Oh ya, wa tatalmudi Musa 'ala al-'abdi salih Al-Khadir. Juga aspek bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyatakan diri sebagai murid, sebagai muridnya sebagai muridnya seorang hamba salih yang disebut dengan Al-Khadir ini. Baik. Ini yang ada di surah Al-Kahfi. Ammal halaqatul ukhra, adapun serial kisah Nabi Musa alaihissalam yang lainnya, fakullama taduru haula as-sira' ma'a fir'aun wa atba'i. Semuanya berkisar pada persaingan atau pertentangan dan permusuhan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan pengikutnya. Kalau kita perhatikan dari awal bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, sangat luar biasa perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Selain itu juga di kisah yang lainnya tentang mauqif Bani Israel min da'wati Musa alaihissalam. Bagaimana sikap Bani Israel terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam, terhadap ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kisah yang lain berkaitan dengan muhimmah tablighihim risalati rabbih jalla wa ala. Jadi juga bagaimana tugas Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pesan, menyampaikan risalah, surat pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada umat Nabi Musa alaihissalam dan yang ada di sekitar Baitul Maqdis pada masa itu. Ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam secara umum ya. Jadi ini betul dikatakan sebagai qissah faridah, kisah spesial, kisah yang unik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Kahf ini. Bahkan mungkin juga kita jumpai juga pendapat-pendapat orang berkaitan dengan kisah ini juga kadang unik-unik. Kadang tanpa dalil, tanpa dasar hukum, kemudian bahkan diyakini oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang benar. Nanti insya Allah kita akan coba kupas hal-hal yang mungkin menjadi keyakinan sebagian orang tentang Al-Khadir misalnya sebagai insya Allah SWT. Baik, kemudian tadi dikatakan bahwa kisah Nabi Musa dan Al-Khadir di surah Al-Kahf ini berkaitan dengan fitnatu al-ilm, fitnah ilmu. Syekh As-Salabi mengatakan inna lil qissati alaqah bi mawdu' surat Al-Kahf al-asasi, bahwa kisah Musa dan Al-Khadir, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir, dan sebenarnya bukan hanya Nabi Musa alaihissalam dengan Al-Khadir ya rekan-rekan semuanya. Jadi sebelum ketemu dengan Al-Khadir ini nanti akan dimulai dengan bagaimana kedekatan dan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan seorang pendamping beliau, pelayan beliau, yang nanti akan disebut dengan nama Yusha' ibn Nun. Justru sebenarnya tokoh itu yang tidak bisa diabaikan bagaimana peran Yusha' ibn Nun di perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita kadang langsung fokus ke Al-Khadir, tapi kita hendaknya juga pelajari dulu bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha' ibn Nun sebelum akhirnya ketemu dengan Al-Khadir. Karena yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam selama perjalanan dakwah beliau dan dalam keseharian beliau ibarat seperti ajudan lah, betul mendampingi Nabi Musa alaihissalam, bukan sekadar pendamping dan pelayan, tapi juga murid setia yang banyak mencerna ilmu dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, Yusha' ibn Nun yang melanjutkan perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam.
Jadi kata Syekh Shalabi mengatakan inna lil qissati 'alaqah, inna lil qissati 'alaqatan bi mawdu'i suratul kahfi al-asasi, bahwa kisah ini memiliki kaitan erat dengan tema asasi dalam surah Al-Kahfi ini. Tema mendasar, tema prinsip dalam surah Al-Kahfi. Apa itu? Wa huwal ikhtibar wal ibtila. Ya, yaitu ikhtibar, ujian dan cobaan. Jadi temanya surah Al-Kahfi itu adalah tema ujian dan cobaan. Wa sabil al-ismah minal fitan. Dan bagaimana jalannya, bagaimana cara kita agar terjaga dari minal fitan, dari berbagai fitnah. Al-fitan bentuk jamak dari fitnah. Wa turuq an-najah minha, dan bagaimana cara, metode kita supaya selamat. Jadi bagaimana menjaga kita dari berbagai bentuk fitnah itu, dan bagaimana metode atau cara supaya kita selamat dari berbagai fitnah tersebut. Wa fitnatul mali wa fitnatul ilmi minal fitanil kubro. Fitnah ilmu, ujian ilmu ini termasuk fitnah yang terbesar di antara fitnah-fitnah yang lainnya. Allati yata'arradu laha ahlul ilmi min ulama'i wal muta'allimin. Yang ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para ilmuwan, orang-orang yang berilmu, ulama, dan juga bagi para penuntut ilmu, bukan hanya orang yang punya ilmu, tapi juga orang yang sedang proses menuntut ilmu juga menghadapi ujian tersebut. Betapa banyak orang yang baru belajar, tapi kemudian lupa akan luasnya ilmu, terus merasa dia paling benar, terus menuduh orang lain salah, dan sebagainya. Itu ujian bagi muta'allim ketika mendapatkan ilmu. Orang baru belajar 1-2 hadis, terus kemudian melihat orang lain disebut sebagai orang yang sesat, orang yang ahlul bid'ah dan segala macamnya. Begitu cepatnya orang menghukumi sebelum melihat dari kacamata yang lebih luas lagi, dari sudut pandang yang berbeda, dari segala penjuru yang ilmu itu sangat luas sekali. Waqad bayyana Allahu fi qissati Musa wal Khadir alaihi assalam as-subul al-munjiyah min fitnatil ilmi. Nanti kita akan jumpai akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir ini jalan-jalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah ilmu itu. Bi bayanis sifatit thayyibah. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat baik yang hendaknya dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu, muta'allim, dan orang alim, orang yang berilmu. Allati yanbaghi ay yattasifa bihal alim wal muta'allim. Ya, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat baik yang semestinya ada pada orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Sifat-sifat yang hendaknya ada menjadi suatu yang melekat pada orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Demikian Syekh Shalabi dalam kitab beliau Musa wal Khadir. Ini beliau sebut sebagai kitab kecil, jumlahnya nggak banyak, cuma 100-an halaman, kurang lebih 150 kali ya, 130 halaman. Beliau katakan sebagai kitab yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemampuan kepada kita untuk mendalami makna-makna penting yang beliau sampaikan dan juga dari para ulama kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau senantiasa sehat walafiat dan Allah berikan berkah yang banyak lagi kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita, mungkin ada baiknya kalau kita coba merenung kembali tentang keutamaan surah Al-Kahfi yang mungkin melatar belakangi kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat ya. Di antara ini mungkin ada sebagian keutamaan, tapi saya nggak sebutkan banyak keutamaan yang lain. Ada keutamaan tentang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat, misalnya mendapatkan cahaya yang akan memanjang cahaya itu akan sampai ke Jumat berikutnya misalnya, atau kita dapat cahaya seperti dari tempat kita berada sampai ke Makkah dan sebagainya.
Tapi kita nggak ambil tentang keutamaan tersebut, kita ambil keutamaan dari Sahih Muslim tentang surah Al-Kahfi ini berkaitan dengan bagaimana orang yang dalam hadis Nabi SAW mengatakan dari Abu Darda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Orang yang hafal, ini kemungkinannya hafal, hafidha itu kemungkinan hafal. Kemungkinan kedua, hafidha itu makna secara harfiahnya, hafidha itu menjaga. Ya, menghafal juga menjaga, sedianya orang yang hafal juga menjaga bacaannya, menjaga maknanya, menjaga pengamalannya. Ya, itu man hafidho, siapa yang hafal 10 ayat bagian awal dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka ia akan terjaga selamat dari dajjal. Dajjal ini makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menguji manusia yang datang di akhir zaman. Dia nggak lama, cuma 40 hari berkeliling dunia, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dilewatinya kecuali Makkah dan Madinah yang Allah jaga. Dan semoga Allah selamatkan kita semuanya. Dia melakukan punya perilaku yang untuk menguji manusia, apakah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau justru ikut dia. Dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian manusia, apakah tetap berpegang teguh dengan akidahnya atau justru mengikuti si Dajjal ini. Dan sekiranya kelak, na'udzubillah min dzalik, semoga nggak ketemu, sekiranya ketemu juga semoga kita dengan hafal atau biasa membaca surah Al-Kahfi, Allah jaga kita dari Dajjal tersebut. Ini bagian pertama dari surah Al-Kahfi. Di hadis yang lain, di Musnad Imam Ahmad, disebutkan dari Abu Ad-Darda juga, Nabi SAW bersabda, man qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi, usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Ini di antara keutamaan surah Al-Kahfi secara keseluruhan ya, sebagai motivasi dan penyemangat untuk kita membaca, tapi upayakan bukan sekadar membaca, baca dengan baik dan benar, dan juga dalami maknanya, resapi kandungan yang ada, dan bisa diimplementasikan dalam keseharian nilai-nilai yang ada. Baik. Musa alaihissalam. Siapakah Musa alaihissalam? Di Qasasul Anbiya minal Bidayah wan Nihayah, ini karya Imam Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa Musa ini namanya adalah Musa bin Imran. Musa bin Imran bin Qahath atau Qahith bin Azir atau Azar bin Lawa bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi masih keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, maka disebutlah sebagai Bani Israel, anak keturunan Nabi Ya'qub. Israel sebagai gelar untuk Nabi Ya'qub. Jadi Musa ini adalah putra Imran, putra Imran yang Allah SWT nyatakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dari seluruh alam. Artinya menunjukkan keluarga yang sangat luar biasa mulia, yang di antaranya adalah Maryam yang saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian Al-Khadir. Siapa Al-Khadir? Syekh Ibn Ashur menyebutkan bahwa Al-Khadir ismu rajulin salih, adalah nama seorang laki-laki saleh atau abdun salih, seorang hamba yang saleh, yang nanti akan kita pelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Khadir. Qila, ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan, ada yang berpendapat, huwa nabiun min ahfadi Abir ibni Shalih ibni Arfakhshad ibni Sam. Ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah seorang nabi dari anak keturunan cucunya Abir,
Dia itu masuk anak keturunan dari atau cucunya Ayah Abir bin Syalikh bin Arfakhshad bin Sam. Sam ini anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam dari mana asal dalil pendapat ini, tapi qila, ketika disebut dengan qila biasanya untuk menunjukkan pendapat ini lemah. Fahuwal Khadir ibnul Malkan ibnu Faligh ibni Abir. Ada menyebutnya namanya adalah Al-Khadir bin Malkan bin Faligh bin Abir. Jadi Abir tadi ini disebut sebagai salah satu Al-Khadir, salah seorang di antara anak cucu keturunan Abir. Maka di sini Al-Khadir namanya Al-Khadir bin Malkan bin Faligh bin Abir. Ya. Al-Khadir bin Malkan bin Faligh bin Abir. Ya, waqila al-Khadiru laqabuh. Ada yang menyebut bahwa ini al-Khadir itu gelar atau sebutan nama panggilan lah, nama panggilan. Jadi al-Khadir katanya nama panggilan. Ya, wa amma ismuhu fahuwa Balya. Ada yang menyebutnya namanya katanya Balya. Ada juga yang menyebutnya Ilya. Ada yang menyebutnya sebagai namanya Ilya, dan ada yang menyebut Balya. Ala kulli hal, dalam Al-Quran hanya disebutkan sebagai abdun salih, seorang hamba yang salih yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, dan artinya tidak penting kita tahu namanya, tetapi Nabi menyebut nama beliau, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti jejak dan meneladani kebaikan yang dimiliki oleh Al-Khadir ini. Baik. Tentang Al-Khadir, Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3221 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, innama summiyal Khadira, Al-Khadir itu dinamai dengan nama Al-Khadir, annahu jalasa ala farwatin bayda, bahwa kalau dia itu duduk di atas permukaan bumi gitu, di atas tanah gitu, fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra, maka dari belakangnya akan bergetar, terus akhirnya tumbuhlah di sekelilingnya tumbuhan hingga berwarna hijau. Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari tentang Al-Khadir ini.